Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu mujizat ya. Definisi mujizat itu apa menurut Alkitab ya. Alkitab mengatakan apa tentang mujizat itu. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak hanya mengerti tentang mujizat itu dari pengalaman kita sendiri, atau kita mengerti mujizat itu dari orang yang non-Kristen. Ya, kalau orang yang non-Kristen saja, itu mereka mengerti bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang kejadian tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Itu yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu adalah mujizat. Ya, dan orang Kristen juga percaya akan hal itu. Mujizat itu seperti itu artinya. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen ya, kita harus tahu apa arti mujizat itu sendiri. Definisi mujizat itu sebenarnya apa? Ya, untuk melihat supaya kita mengerti, kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang mujizat itu ya. Kita mempelajari itu tentang mujizat, sebenarnya tujuannya apa dibuat mujizat dan gunanya untuk apa, dan siapa yang menerima mujizat itu menurut Alkitab ya, menurut firman Tuhan ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam intinya, saya ingin mengingatkan juga hari ini adalah tanggal 30 Januari ya, 2021, di mana kita masih mengalami pandemi udah hampir setahun ya. Nah, ikuti terus peraturan-peraturan dari pemerintah, di mana kita harus menggunakan masker, ya, jaga jarak dan jaga kesehatan kita, supaya kita juga tidak tertular oleh COVID-19 ini, dan supaya kita juga tidak menularkan kepada orang lain ya. Nah, balik pada topik kita. Nah, topik kita ini pada saat ini tentang mujizat itu kemungkinan lumayan akan panjang, mungkin 20-25 menit ya. Tapi saya berharap kalau Anda itu menyaksikan video ini sampai akhirnya, supaya Anda mengerti ya, karena ini sangat penting supaya Anda mengerti tentang definisi mujizat itu apa. Itu supaya Anda tidak disesatkan oleh pendeta-pendeta palsu ya, yang mengatakan kalau mereka itu mempunyai mujizat gitu ya. Nah, setelah saya pelajari ya, dan saya juga mendengar beberapa pandangan dari beberapa pendeta-pendeta baik dalam maupun luar. Kalau di Alkitab itu sendiri, kita melihat bahwa dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dirangkum hanya ada 3 era. Hanya ada 3 era di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang terjadi mujizat ya, yang Tuhan berikan kepada manusia gitu ya. Yaitu nomor 1 itu pada era Musa sampai dengan era Joshua. Yang kedua pada era Nabi Elia dan Elisa, dan yang ketiga yaitu perjanjian baru pada era kehidupan Kristus. Di dalam ketiga era inilah mujizat itu terjadi ya. Jadi kalau kita lihat, tidak terjadi setiap hari ya, tidak terjadi kepada setiap orang gitu. Nah, kalau kita melihat lebih detailnya ya, pada zaman Musa sampai dengan Yosua itu terjadi pada tahun 1445 sebelum Masehi sampai dengan 1380 sebelum Masehi. Kalau kita hitung jaraknya itu 65 tahun ya. Pada zaman Elia dan Elisa itu terjadi pada tahun 860 sebelum Masehi sampai dengan 795 sebelum Masehi ya. Itu juga jaraknya 65 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat pada zaman Kristus ya, yaitu perjanjian baru, tidak lebih juga dari 70 tahun kurang lebih ya. Jadi antara kurang lebih 70 sampai 80 tahun kejadian di era yang berbeda ya. Tidak setiap hari terjadi mujizat, tidak setiap orang memiliki mujizat. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan untuk mengadakan mujizat, dan hanya pada era-era tertentu ya. Bahkan ada pendeta yang mengatakan setiap hari mereka mengalami mujizat. Bahkan setiap jam kemungkinan adalah mujizat buat mereka gitu ya.
Dan mereka ini kebanyakan ngambilnya dari Ibrani 13 ayat 8, yaitu tentang Tuhan Yesus itu sama baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Ya, itu yang dikatakan di Ibrani 13. Dan mereka salah mengerti. Jadi semua menurut mereka ini mujizat yang Tuhan Yesus lakukan atau Nabi atau Rasul lakukan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu akan terjadi juga pada zaman kita. Itu menurut mereka, karena ayat ini, kan hanya satu ayat ini, Ibrani 13 ayat 8. Dan mereka pun salah menafsirkan tentang ayat ini. Ibrani 13 ayat 8 itu tidak berbicara tentang pekerjaan Tuhan itu tidak berubah, ya. Ibrani 13 ayat 8 itu bicara tentang sifat dasar Tuhan itu tidak mungkin berubah, ya. Apa yang Tuhan katakan dahulu sama dengan apa yang Tuhan ada pada saat ini. Jadi perkataan Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya itu sama, tetap tidak berubah, ya. Itu perkataan Tuhan yang tidak berubah. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan, ya, dahulu, sekarang, dan selamanya itu berbeda. Kita bisa lihat dengan jelas kok di Alkitab. Di Perjanjian Lama kita lihat pekerjaan Tuhan apa. Pada saat di Perjanjian Lama, Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk berbicara, ya, memilih nabinya seperti Musa, Abraham, ya. Semua nabi-nabinya itu yang Tuhan pilih untuk berbicara kepada manusia. Di Perjanjian Lama seperti itu. Di Perjanjian Baru, pada saat Kristus hidup, Tuhan menggunakan Kristus, ya, untuk membuktikan bahwa Kristus itu adalah dari Tuhan, gitu, ya. Jadi, dan sampai di zaman para rasul, di mana para rasul meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, ya, Tuhan menggunakan para rasul ini dan berbicara langsung kepada para rasul untuk memberitakan firman-Nya, gitu. Jadi zaman dulu menggunakan nabi, zaman Perjanjian Baru menggunakan Tuhan Yesus dan rasul. Jadi pekerjaannya berbeda, tidak salah, tidak selalu sama, gitu, ya. Pekerjaannya selalu berbeda dari setiap zaman, setiap waktu itu berbeda. Ya, mereka salah mengerti tentang dasar-dasar, sifat dasar Tuhan. Jadi mereka menggunakan Ibrani 13 ini secara sembrono, dan itu akan mengakibatkan ajaran-ajaran yang sesat, ya. Nah, kita balik lagi pada mujizat ini, ya. Mujizat itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Satu, mujizat itu adalah memperkenalkan firman yang baru kepada manusia. Yang itu tujuan mujizat. Pertama adalah memperkenalkan firman baru pada manusia. Seperti yang terjadi di zamannya Musa sampai Yosua. Tuhan memperkenalkan terjadi mujizat-mujizat itu adalah untuk memperkenalkan firman yang baru. Setelah mujizat itu terjadi dan bangsa Israel melihat bahwa memang Musa adalah dari Tuhan, kemudian terjadilah Musa menulis 5 buku, yaitu 5 buku kelima pertama di Perjanjian Lama. Yang ditulis Musa adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Kelima buku itu tulis Musa, itu firman yang baru akan keluar. Maka sebelumnya terjadi mujizat yang mengiringi, ya. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, mujizat itu adalah untuk membuktikan bahwa pemberi atau yang membawa firman ini adalah benar dari Tuhan, ya. Jadi mujizat itu mengiringi pemberi yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan firman, itu diiringi oleh mujizat, gitu, untuk membuktikan bahwa mereka adalah memang otoritas langsung dari Tuhan. Nah, karena mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, atau Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, ya. Jadi mujizat-mujizat yang saya diskusikan pada saat ini itu berbicara tentang mujizat di mana Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Jadi interaksi, Tuhan memberikan ada interaksi kepada manusia, ya, untuk melakukan mujizat, gitu. Jadi diskusi ini adalah bukan tentang mujizat yang Tuhan lakukan di surga seperti penciptaan manusia, gitu, ya. Itu tidak ada interaksi manusia. Tuhan melakukan mujizat itu. Dan juga seperti kejadian air bah,
ya, Nuh diselamatkan dari Tuhan memilih Nuh dari sekian juta orang untuk diselamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, itu adalah mujizat. Tapi itu mujizat yang Tuhan lakukan sendiri tanpa interaksi manusia gitu ya. Nah, ini yang saya diskusikan, yang kita diskusikan ini adalah mujizat yang diberikan oleh manusia ya, supaya manusia bisa mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib gitu. Nah, kita baca di Keluaran 4 ya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan memberikan contoh di dalam setiap era ini supaya Anda mengerti ya. Pada era Musa, di Keluaran 4 ini adalah kejadian tentang Musa, di mana Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk berbicara kepada Firaun supaya melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir gitu ya. Itulah tujuannya Musa dikirim ya. Nah, pada ayat yang pertama saya bacain, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Maksudnya, apakah Tuhan menampakkan diri kepadamu? Gitu, pada Musa gitu. Jadi mereka mau buktinya. Apa buktinya kalau Tuhan memang benar-benar berbicara kepada Anda? Buktinya apa kalau memang benar-benar Tuhan menampakkan diri? Buktinya apa kalau Musa memang disuruh oleh Tuhan? Musa adalah nabinya gitu, nabi Tuhan. Gitu ya. Buktinya apa? Ayat kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5 ya. Ini penting ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu, gitu ya. Jadi mujizat ini supaya mereka percaya ya, bahwa Tuhan memang benar menampakkan diri kepada Musa. Jadi mujizat yang menyertai Musa gitu ya. Dan sampai ayat 9 kalau Anda baca, itu adalah 3 mujizat yang akan Musa lakukan di depan Firaun. Nah ini, jadi sekali lagi saya katakan bahwa mujizat itu adalah untuk menyertai, untuk membuktikan bahwa pembawa mujizat itu adalah benar otoritas dari Tuhan gitu ya. Demikian juga pada zaman Elisa dan Elia. Gitu. Pada zaman Elia, kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-23-24. Ayat yang ke-23 ya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Ya, kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ya. Elia disertai oleh mujizat. Elia membangkitkan orang mati. Ayat yang ke-24 baca ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Itu ya. Berarti orang percaya, ya, ibunya ini percaya kalau Elia melakukan mujizat membangkitkan orang mati itu adalah memang dari Tuhan, membuktikan kalau Elia ini adalah dari Tuhan karena dia bisa memberikan mujizat. Satu lagi ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 36 kita baca. Saya akan banyak membaca ayat Alkitab ya, karena supaya Anda mengerti dengan jelas. Saya ngambil ini dari Alkitab, bukan perkataan saya sendiri ya. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang. Jadi semua orang biar tahu bahwa engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hambamu, aku ini adalah nabi darimu, aku ini adalah hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara, segala mujizat dan tanda-tanda.
Ya, ayat 38-nya, lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran kayu api. Batu dan tanah itu bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Ya. Jadi mujizat menyertai supaya orang percaya bahwa memang dia dari Tuhan. Pembawa firman ini memang benar-benar dari Tuhan. Mujizat menyertainya. Kita sudah lihat ya. Di zaman Kristus juga sama. Di zaman Perjanjian Baru kita baca di Yohanes 10 ayat yang ke-25. Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, yang Tuhan Yesus lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan seperti memberikan mujizat-mujizat, itu adalah kesaksian bahwa Bapaklah Tuhan yang mengirim aku, yang mengirim Tuhan Yesus. Jadi itu otorisasinya dari Tuhan sendiri, sehingga diiringi oleh mujizat-mujizat, tanda-tanda dan bagaimana dengan setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, siapa yang melanjutkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Yang melanjutkan adalah para rasul, ke-12 muridnya plus Paulus. Ya. Para rasul yang menjelaskan, meneruskannya. Kita bisa baca dari tulisannya Lukas ya. Di kisah para rasul yang ke-14 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi para rasul ini juga disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Supaya orang yang melihat mujizat itu bisa percaya bahwa inilah rasul yang benar dari Tuhan. Ya. Demikian juga apa yang Paulus katakan. Paulus katakan di 2 Korintus 12 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, bahwa Paulus adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ya, ini sudah jelas di sini ya, bahwa para rasul itu juga diikuti oleh mujizat-mujizat untuk biar orang melihat dialah memang rasul dari Tuhan, gitu, otoritas langsung dari Tuhan. Ya, dia adalah rasul yang benar karena bisa mengadakan mujizat-mujizat. Nah, sekarang kita lihat keadaannya pada zaman ini. Ya, saat ini kita banyak sekali kita dengar pendeta-pendeta, terutama pendeta Pentakosta karismatik, yang mengatakan bahwa mujizat terjadi zaman ini setiap hari, katanya mujizat terjadi. Bahkan mereka bisa mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Itu mujizat yang mereka katakan, yang mereka akui bahwa mereka bisa melakukannya. Ya. Sekarang apakah sama mujizat-mujizat yang terjadi yang mereka lakukan ini? Sama nggak sama yang di perjanjian lama yang telah kita bahas tadi, perjanjian baru? Ya, mujizat sama nggak? Jelas berbeda. Pentakosta karismatik sudah ada 100 tahun. Ya, mujizat pertama itu tujuannya untuk Tuhan memberikan firman yang baru. Ada firman yang baru nggak sekarang keluar dari Pentakosta karismatik? Tidak ada, sudah 100 tahun tidak ada firman yang baru. Ya, dan mujizat-mujizat mereka lakukan itu bersifat sementara dan berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur baru sembuh. Tidak pada saat itu juga. Seperti yang terjadi mujizat perjanjian baru itu pada saat itu juga, detik itu juga sembuh, gitu. Nggak berangsur-angsur sembuh, tidak. Ya. Jadi sangat berbeda sekali mujizat yang terjadi. Kalau mereka mengatakan sebenarnya mujizat itu ya, untuk apa lagi terjadi mujizat di zaman ini? Ya. Untuk apa lagi? Karena kalau kita baca ya, kita baca di Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Ya. Dan ini menyatakan juga bahwa mujizat itu selalu
eh, terjadi, tidak pernah terjadi secara pribadi, secara private di ruang tertutup ya. Karena mujizat itu harus dilihat oleh orang. Jadi ini Tuhan Yesus mengadakan mujizat di depan mata murid-muridnya ya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, ya, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi dulu orang itu melihat apakah orang ini benar dari Tuhan atau tidak karena mujizat yang mereka lakukan. Maka itu sebagai bukti bahwa mereka dari Tuhan karena mujizat. Nah, saat ini Alkitab sudah ada. Ya, mujizat itu sudah terjadi pada saat Alkitab itu dicatat, Alkitab itu dibuat, itu suatu mujizat. Ya. Pada saat kita baca sesuai dengan ayat 31, pada saat kita baca ya, kejadian-kejadian, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dilakukan oleh para rasul, baik dilakukan oleh nabi-nabi, itu begitu kita baca, kita menjadi percaya. Ya, begitu kita membaca Alkitab ini tentang mujizat, kita menjadi percaya. Itu yang dimaksud ayat 31, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya. Jadi sebagai orang Kristen itu di zaman ini ya, kita nggak perlu melihat mujizat dulu, terus baru kita percaya. Ya. Kita membaca Alkitab, kita percaya. Bahkan orang yang belum menjadi Kristen tidak perlu melihat mujizat itu terjadi, baru percaya. Jadi mereka yang belum menjadi Kristen pun membaca Alkitab, setelah membaca mengerti, dan disitulah mereka menjadi percaya, bukan karena melihat mujizat. Ya. Jadi mereka yang mengatakan bahwa mereka bisa melakukan mujizat itu untuk apa gitu? Nggak ada tujuannya sekarang. Di zaman ini tujuannya sudah lewat. Ya, mujizat sudah terjadi, tujuannya sudah tidak ada lagi. Kenapa ada mujizat zaman ini yang seperti dilakukan di Perjanjian Lama dan Baru ya? Tidak ada. Ini untuk lebih jelasnya Anda baca yang Yohanes 20 masih pasal yang sama di ayat yang ke-29 ya. Kata Yesus kepadanya. Ya. Ini Tuhan Yesus menampakkan diri di Yohanes 20. Tuhan Yesus menampakkan diri ya, kepada ke-12 muridnya, dan ini perkataan kepada Thomas di depan para muridnya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya. Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, makanya mereka percaya bahwa memang Yesus adalah Mesias. Gitu. Nah, selanjutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, jadi kita ini seharusnya berbahagia. Kita tidak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita tidak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan para rasul. Tapi kita percaya karena kita membaca firman Tuhan. Jadi zaman ini tuh bukan zaman mujizat. Ya, zaman ini adalah zaman kita tidak melihat, namun percaya karena iman. Ya, ini zaman kita hidup di dalam iman. Walaupun kita tidak melihat mujizat, kita percaya. Ya, bukankah mengadakan mujizat-mujizat palsu? Berarti mereka ini pendeta-pendeta yang mengaku bisa mengadakan mujizat, sudah jelas mereka adalah pendeta palsu. Ya. Sudah jelas, karena Tuhan tidak suruh mereka mengadakan mujizat di zaman ini. Udah nggak ada tujuannya lagi, gunanya udah tidak ada. Alkitab sudah dibuat, sudah selesai dibuat. Ya. Jadi definisi, kita harus mengerti definisi tentang mujizat itu sendiri sebagai orang Kristen itu. Ya. Kita tidak boleh sama dengan definisi orang yang non-Kristen. Ya. Kita harus berpatokan kepada firman Tuhan, apa itu mujizat. Nah, ini untuk lebih memperjelasnya, ya, kita juga bisa baca di apa yang Paulus katakan ya. Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi Paulus katakan, hidup kami di zaman ini ya,
adalah hidup karena percaya, karena iman kita. Kita membaca firman Tuhan, kita percaya karena iman kita, bukan karena melihat mujizat. Ya, bukan. Jadi mereka itu salah mengerti, salah paham. Ya, mereka tidak mengerti dasar-dasarnya, maka mereka salah mengerti tentang definisi mujizat itu sendiri. Sehingga mereka mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Definisi mujizat ini sangat penting buat orang Kristen untuk mengerti, ya, untuk dimengerti, sehingga mereka tidak tertarik kepada pendeta-pendeta palsu yang mengatakan bahwa mereka juga bisa mengadakan mujizat seperti di Perjanjian Baru, ya. Nah, itu ajaran-ajaran palsu. Gimana cara membedakannya? Apakah ini mujizat benar-benar dari Tuhan, apa mujizat dari iblis? Ya, jangan salah. Ya, iblis juga bisa mengadakan mujizat. Kita baca ayatnya 2 Tesalonika yang ke-2. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, kita baca ayat ke-9 ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, gitu ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Iblis juga bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadinya kita itu sangat perlu bisa membedakan mana mujizat yang asli, mana mujizat yang palsu. Ya. Kalau mujizat-mujizat yang terjadi saat ini dilakukan oleh pendeta-pendeta Pentakosta karismatik, sudah jelas itu mujizat palsu. Ya. Tuhan Yesus sendiri sudah warning kita, ya, sudah memperingatkan orang-orang percaya pada zaman itu. Sampai saat ini, ya, Tuhan Yesus sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Kita bisa baca di Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, ya. Bahkan mereka bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, nih, dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Bahkan iblis bisa mengadakan tanda-tanda yang jahat. Nabi-nabi palsu ini bekerja untuk iblis, loh. Ya. Mereka itu mengajarkan Mesias-Mesias yang palsu. Ya. Nabi-nabi palsu ini mereka menyangka mereka bekerja untuk Tuhan. Tidak. Mereka bekerja untuk iblis. Ya. Mereka bisa juga mengadakan tanda-tanda yang dasar dan mujizat-mujizatnya. Bahkan di ayat 24 yang di akhirnya dikatakan mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang yang percaya pada Kristus, orang-orang Kristen, ya, mereka disesatkan juga karena mereka salah mengerti tentang mujizat dan mengikuti pendeta-pendeta palsu yang mengaku bisa mengadakan mujizat, ya. Makanya saya katakan itu, ini sangat penting buat orang Kristen supaya tidak disesatkan. Ya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan di Matius 7. Ya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, berarti hari pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Pada hari terakhir, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Mereka bernubuat demi namamu. Ini orang-orang Pentakosta karismatik bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Mereka mengaku bisa mengusir setan demi nama Kristus, demi nama Tuhan Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus juga. Ya. Ini sangat cocok sekali buat mereka ayat ini. Dan ayat 23 kita baca, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak suruh mereka mengadakan mujizat. Tuhan tidak suruh mereka bernubuat yang baru. Tuhan tidak suruh mereka mengusir setan. Tidak suruh. Kenapa Anda lakukan? Gitu ya. Ini namanya berontak kepada firman Tuhan. Ya. Menyangkal firman Tuhan. Tuhan tidak suruh Anda lakukan. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ayat 23 dikatakan.
Jadi tidak ada alasan buat mereka bahwa mereka bisa melakukan mujizat. Itu tidak ada. Mereka itu pendusta-pendusta. Ya, pendusta-pendusta seperti ini tidak bekerja untuk Tuhan, mereka bekerja untuk iblis. Gitu. Ya, jadi kita tidak perlu percaya, tidak usah percaya, bahkan tinggalkan ajaran mereka. Ya. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah lihat sendiri, bahkan mujizat aja disesatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang bertanya, kalau misalnya memang itu mujizat seperti yang memang seperti yang dikatakan, kita sudah lihat dikatakan ya kitab mujizat itu ada tujuannya, dan tidak semua era, tidak di semua zaman, tidak setiap hari terjadi mujizat, dan tidak terjadi pada setiap orang, hanya orang-orang pilihan saja, gitu ya. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang-kadang kita mengalami suatu kejadian ya, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Apakah itu tidak bisa dikatakan mujizat? Tidak bisa dikatakan mujizat. Ya, walaupun kita mengalami kesembuhan yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat kita, tiba-tiba kita bisa menjadi sembuh. Gitu. Apakah itu bukan mujizat? Kalau kita lihat dari definisinya, menurut Alkitab itu bukan mujizat. Ya. Lalu apa kalau itu bukan mujizat? Itu namanya act of God atau act of providence. Itu adalah providence. Ya. Apa itu providence? Ya, ikuti terus video-video saya, nanti saya akan membuat video terpisah mengenai providence itu apa. Ya, itu memang Tuhan bisa bekerja di dalam dua cara ya. Melalui mujizat dan melalui providence. Nah, saya akan jelaskan nanti dengan video terpisah. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita mengenai mujizat pada saat ini. Semoga Anda mengerti ya. Jangan keraskan hati Anda bahwa ini adalah memang benar-benar firman Tuhan yang mengatakan ini, supaya Anda bisa terbuka dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.